Oke, selamat datang teman-teman semua di ruang bisnisku.id official YouTube. Terima kasih sudah mau mampir atau mungkin berkunjung ke channel YouTube ini dan juga ingin menonton video ini. Sebelumnya, mungkin nama channelnya ini dia membahas tentang bisnis, tapi yang perlu kita sadari dalam membangun suatu bisnis itu ada namanya risiko, ada namanya dalam kondisi yang tidak bisa membuat kita tenang. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan, memberikan tambahan ya ilmu di luar atau mungkin pengalaman yang di luar daripada bisnis itu sendiri. Tapi di mana apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dalam bagaimana bersikap tenang ya dalam kondisi apapun, apalagi terutama dalam bisnis, karena bisnis ini kadang bisa bagus dan kadang pun bisa buruk ya. Buruk di sini kadang bisa rugi dan suatu saat pun bisa untung kita. Tidak ada yang namanya kepastian dalam bisnis ini, kecuali kalau teman-teman semua ingin mendapatkan sesuatu yang pasti, maka teman-teman harus kerja kerja seperti mungkin pegawai negeri sipil atau mungkin kerja di bawah tekanan yang itu lumayan luar biasa, dan kerjaan di bawah tekanan itu pun juga membutuhkan basic yang lainnya, terutama mental health-nya. Nah, jadi saya kan saya bukan orang yang hebat di dalam bidangnya mengenai hal ini, tapi saya membaca buku dan juga saya mempelajari dan saya juga membagikan pengalaman selama yang saya hadapi dalam bisnis ini gitu. Bukan dalam bisnis saja, tapi semua apa yang saya alami dalam hidup saya akan berusaha untuk bagikan kepada teman-teman semua agar ilmu itu dapat bermanfaat dan terus berkembang hingga kemanapun gitu. Oke, nama judulnya hari ini adalah belajar tenang dalam kondisi apapun. Dia terbagi menjadi 7 bab dengan prolognya pentingnya bersikap tenang dalam segala kondisi apapun. Ya, kemudian bab satunya adalah nanti akan kita bahas bab per bab ini dengan satu bab satu video atau mungkin satu bab dua video, nanti akan saya sesuaikan sendiri untuk materinya yang akan dibahas selanjutnya. Jadi bab pertama itu adalah kenali siapa diri Anda, yang kedua perkuat potensi diri Anda, yang ketiga masalah pasti ada, tenang dan jangan tegang. Yang keempat adalah amankan tali kendali Anda, yang kelima singkirkan pikiran negatif, yang keenam buat tekanan jadi tantangan, dan yang ketujuh terakhir pilih keputusan bijak. Kita akan membahas bab per bab pada saat ini, tapi kita akan membahas kepada prolognya terlebih dahulu, karena di balik prolog ini ada berbagai poin-poin yang memang rasanya dasar daripada pembahasan-pembahasan pada bab selanjutnya. Ya, semoga dapat mengerti. Oke, kita masuk kepada prolog, yaitu pentingnya bersikap tenang dalam segala kondisi apapun. Dalam poin-poin ini terbagi menjadi beberapa poin, seperti memberi kedamaian, lebih konsentrasi, pilih keputusan bijak, memberi kedamaian, lebih konsentrasi, pribadi positif ya, ini salah, pribadi positif, kemudian memperkecil tekanan, selanjutnya menghilangkan rasa panik, terhindar dari sikap ceroboh, kekuatan menghadapi masalah, baik pada kesehatan, berpengaruh pada daya ingat, membangun rasa percaya diri, keseimbangan energi. Dan jadi itulah poin-poin yang ada dalam pembahasan singkat dalam prolog ini. Gitu. Mungkin banyak orang ya menyarankan tenang menghadapi hidup, karena hidup sejatinya hanya menyelesaikan masalah demi masalah. Namun ya, apakah semudah itu untuk memiliki sikap tenang dalam gemuruh atau mungkin gelisah dan pikiran
runyam gitu. Jawaban setiap orang tentu saja tidak sama. Mungkin ada mereka yang bilang, oh ya mudah gitu, oh ya ternyata susah ya gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita pahami bagaimana cara bersikap tenang itu, ya kita akan mendapatkan beberapa poin ini gitu. Memberikan kedamaian ya beberapa poin yang memang poin-poin yang sangat-sangat penting untuk Anda mengambil langkah selanjutnya dari masalah tersebut gitu. Nah, jadi kenyataannya tuh banyak orang tidak bisa mengendalikan diri saat menghadapi masalah besar. Justru mereka cenderung hilang kendali, tergesa-gesa, meledakkan diri atau menyalahkan orang-orang sekitar. Padahal keputusan itu sama sekali ya, tidak membawa jalan keluar apa-apa. Justru dapat menjadikan masalah semakin rumit. Lalu apa? Apa sikap ideal yang bagus ya, yang terbaik? Ya salah satunya adalah paling bagus dia tenang, jangan uh, kalau orang bilang itu panikan lah gitu. Semuanya itu ada alurnya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Salah satu konsep pribadi saya pun kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya, karena tidak mungkin di dunia ini ya, dunia ini tercipta kalau mungkin tidak adanya masalah. Pasti ya, dunia ini penuh dengan masalah. Tapi kenapa dunia ini masih bisa tetap utuh? Karena adanya solusi. Contoh misalkan bencana alam, para pakar dunia memperkirakan bahwasanya kiamat itu akan sangat hebat dan dahsyat. Ya. Tapi di balik situ, mereka mungkin sebagian para pakar dunia itu mengatakan bahwasanya mungkin dunia ini masih bisa selamat. Caranya bagaimana? Ya kita pindah ke planet yang lain. Ya kita menciptakan kehidupan di bawah tanah. Mereka membangun bangkar-bangkar besar ya, kediaman bawah tanah yang besar dan luas megah. Mereka merancang konsep roket antar planet misalkan. Nah, tapi mereka tidak sadar bahwasanya nanti dalam suatu akhir daripada kehidupan semua itu musnah. Nah, jadi perlunya kita meyakini keimanan terhadap akan hal itu. Itulah dasarnya manusia. Mereka terlalu panik bagaimana untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tanpa mereka sadari bahwasanya apa yang mereka usahakan itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Terlalu mengambil banyak keputusan cepat. Tapi seandainya mereka mempelajari dari sisi religiusnya mengenai agama, tanggapan agama mengenai beberapa hal akhir dunia, yang dimana dunia itu akan musnah, tidak akan ada tersisa sedikit pun, mereka pun akan berpikir bahwasanya oh ya sudahlah, kita perbaiki saja hidup kita masing-masing. Kita cari mana betul-betul agama yang memang dia membawa kepada rahmatan lil alamin. Saya di sini tidak menunjuk kepada berdasarkan agama-agama, tidak, tapi hanya memberikan pandangan terhadap para penonton atau mungkin para hadirin ya, yang melihat video ini, menyimak video ini, semoga bermanfaat, baik itu dia beragama Islam, Kristen atau apapun itu. Saya rasa semua agama mengajarkan kepada kebaikan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa poin penting tadi mengenai prolog pentingnya bersikap tenang dalam segala kondisi apapun. Yang pertama kita bahas yaitu memberikan kedamaian ya. Dengan mengambil sikap tenang ketika masalah datang, itu akan membuat suasana di sekitar tetap kondusif. Berbeda ketika meledak atau mungkin marah-marah gitu. Berbeda suasananya. Suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ya mungkin sebagian orang merasakan hal itu, tapi kalau dasar dari prinsip saya, ya kedamaian itu penting. Harga diri pun juga penting. Kalau rasanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, it's okay. Tapi sudah masuk ke 6 kali, ada perlu namanya ketegasan dalam situasi. Dan tidak segampang itu pula orang mengambil ketegasan dalam situasi tersebut, karena dia harus
mempertimbangkan beberapa poin-poin yang akan dibahas selanjutnya. Yang kedua adalah lebih konsentrasi. Saat Anda atau mungkin saya atau mungkin siapapun ketika menghadapi situasi buruk, ketenangan dapat menjaga konsentrasi tetap stabil. Dengan kita tenang, kita dapat berpikir bagaimana ke depannya. Istilahnya kita punya reka ulang atau mungkin reka pandang, kalau dalam bahasa saya gitu, reka pandang terhadap masa yang akan datang. Jadi kita membuat rekaman dulu dengan konsep yang ada di pemikiran kita masing-masing untuk merancang bagaimana ke depannya ketika kita bersikap tenang itu. Tapi berbeda kalau kita bersikap terlalu cepat, dia tidak akan bisa memberikan konsentrasi yang tepat gitu. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, dia menjadi pribadi yang positif. Ya, dengan ketenangan itu sendiri, ya, dengan ketenangan itu, seseorang akan menjadi lebih positif. Dia tidak akan memikirkan apa namanya itu kegagalan. Ya, jadi sama ketika teman-teman sudah mulai membangun bisnis atau usaha atau apapun itu, teman-teman tidak memikirkan namanya kegagalan atau tidak mau mencoba atau lain sebagainya macamnya yang itu bersifat negatif ya. Jadi teman-teman dapat berkreasi memulai dengan cara teman masing-masing, dengan cara teman-teman masing-masing. Ya, semua itu dimulai dari dasar. Tidak ada orang yang langsung hebat sampai ke atas bahkan sampai ke puncak. Dan selanjutnya itu adalah memperkecil tekanannya. Memperkecil tekanan. Ya, setiap orang ketika dia mengalami kepanikan dan dia menghadapi tekanan yang besar, ya pasti itu kan sama-sama memberatkan pikirannya. Saya merasakan hal itu dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pikiran dan tekanan dari sana sini. Namun setelah saya berpikir, oh ya, saya harus tenang, saya harus bersikap tenang. Kalau saya terlalu tergesa-gesa atau mungkin hal tersebut saya lampiaskan dengan amarah yang begitu besar, mungkin akan semakin membahayakan diri saya sendiri, terutama pada kesehatan. Dan saya merasakan hal itu. Dan itu adalah pengalaman pribadi saya. Jadi silahkan teman-teman untuk bersikap tenang terhadap tekanan, memperkecil tekanan itu. Jadi apapun tekanan yang masuk ke dalam diri teman-teman semua, coba untuk tidak terlalu dipikirkan, diperkecil saja. Misal ada orang yang mengamanahkan Anda menjadi seorang pemimpin, bukan berarti kita menyepelekannya, tapi tidak semua orang terkadang bisa bersikap tenang ketika mengambil keputusan itu sebagai seorang pemimpin. Dan Anda didesak oleh kawan-kawan Anda harus begini, Anda harus begini, Anda harus begitu. Dengan tekanan dari kawan-kawan Anda tidak akan bisa berpikir secara konsentrasi. Jadi Anda harus menyeimbangkan energi, pola pikirnya, baru Anda bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kepemimpinan Anda. Tapi jika Anda memperbesar tekanan tersebut, alhasil Anda akan stres sendiri tanpa adanya bantuan dari siapapun. Dan selanjutnya adalah menghilangkan rasa panik. Ya. Semua orang yang ditekan atau mungkin mendapatkan suatu kondisi yang sangat-sangat rumit, pasti dia akan panik. Itu sudah pasti, dan itu kodratnya manusia. Siapapun itu, saya pun juga termasuk. Tapi saya berusaha untuk menghilangkan rasa panik itu. Memang, contoh kalau misalkan kita semua pernah menghadapi, misalkan ada razia di jalan raya, dan Anda merasa takut akan hal itu, padahal sejatinya Anda tidak menyalahi aturan apapun. Maksudnya di sini, ya Anda bawa SIM, Anda bawa KTP, bawa SIM, bawa surat-surat berkendara lengkap, ya semua pakai helm dan pokoknya lengkap. Tapi Anda memiliki rasa ketakutan, rasa kepanikan akan hal itu. Nah,
dalam hal itu ya bagaimana cara alam bawah sadar kita itu menyadarkan bahwasanya kita tidak perlu panik. Karena apa? Ya kita punya semuanya, surat-surat lengkap, dan kita pun dinyatakan lulus dalam ujian berkendara. Kita mendapatkan namanya SIM. Kalau misalkan dari pihak berwajib menuntut kita untuk berhati, ya sudah ikuti saja. Nah, ya kan kebanyakan orang kadang panik ya, seakan menyimpan sesuatu. Dibilang kenapa sama polisinya, kenapa anda kok berpikir itu? Nah, anda bilang panik, makin curiga polisinya itu ada apa gitu. Bagus, lebih baik anda bersikap biasa saja, karena bagaimanapun juga sejatinya kalau orang itu tidak salah, ini akan biasa saja walaupun awalnya ada rasa-rasa panik, tapi diusahakan untuk menghilangkan rasa panik tersebut. Yang selanjutnya itu ya terakhir, terhindar dari sikap ceroboh. Ini yang tadi saya bilang mengenai mengambil keputusan ya, karena dia berawal dari lebih konsentrasi ya, dan memperkecil tekanan dan menghilangkan rasa panik. Kalau itu sudah bisa dikendalikan ya, hal ini pun lebih lebih sangat-sangat penting, itu terhindar dari sikap ceroboh. Anda bayangkan jika Anda mendapat rasa panik ya, kemudian tekanan, kemudian pribadi Anda jadi pikirannya negatif semua, dan selanjutnya konsentrasi pun otomatis akan turun, tidak stabil, dan menjadi buyar kemana-mana, dan lebih-lebih Anda tidak akan mendapatkan fenomena apa-apa. Jadi sikap ceroboh pun akan muncul karena tidak mengindahkan beberapa poin-poin penting di atas tadi. Jadi cobalah untuk bersikap tenang untuk menghindari kerugian dari keputusan yang tergesa-gesa, atau mungkin dari sikap ceroboh yang kita ambil karena kita merasa panik dalam keadaan tekanan yang besar dan berpikiran negatif. Tapi kalau kita hindarkan itu semua, ya kemungkinan 90% kita akan menjadi lebih bijak. Yang selanjutnya adalah kekuatan menghadapi masalah. Nah ini ya, ini yang sangat-sangat luar biasa. Jika teman-teman semua sudah melewati fase belajar fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan ada namanya fase 7, di mana kekuatan menghadapi masalah. Jadi dengan 6 fase sebelumnya itu akan membangun suatu kekuatan. Jadi Anda tidak akan merasa takut, teman-teman tidak akan merasa panik lagi, dan teman-teman tidak akan berpikir secara negatif lagi, tapi akan menjadi pribadi yang berpikir secara positif dan lebih konsentrasi serta memberikan kedamaian yang nyata. Itu sangat-sangatlah penting. Nah selanjutnya ini tidak kalah penting, karena dari semua 7 poin di atas tadi ya, dia akan memberikan pengaruh sangat-sangat penting kepada diri kita, jasmani kita, kesehatan kita. Kalau dari 7 poin di atas tadi kita dapat menanganinya dengan baik dan betul, maka kita akan menjadi baik ya, baik pada kesehatan. Mungkin kalau ada kawan-kawan melihat orang-orang di luar sana banyak yang sakit atau nggak pernah sakit sama sekali, atau mungkin pernah dia sakit sekali parah langsung, nah, percayalah mungkin mereka sudah berusaha untuk sampai kepada atau menghadapi 7 fase di atas tadi, tapi pada akhirnya mereka tumbang dan gagal. Akhirnya mereka kebawa ke pikiran dan akhirnya tidak tenang. Tapi seandainya kawan-kawan atau mungkin Anda dapat menerima 7 poin di atas tadi dengan baik dan benar, ya kesehatan pun akan menjadi lebih positif, akan menjadi lebih baik. Dan ini yang selanjutnya itu berpengaruh pada daya ingat. Saya yakin orang yang mendapatkan tekanan ya, dan kemudian ada rasa panik yang berlebih dan selalu berpikiran negatif dan konsentrasi yang terganggu dan tidak mendapatkan kedamaian atau mungkin relaks dalam pemikirannya, pasti daya ingatnya itu terpengaruh. Terpengaruhnya ini bukan karena dia lupa, bukan karena dia pikun, tapi karena saking banyaknya keributan di dalam pikirannya, akhirnya apa? Dia tidak bisa mengingat mana yang terjadi tadi. Akhirnya buyar semuanya.
Jadi sangat sarankan untuk mengindahkan beberapa poin yang di atas tadi. Dan selanjutnya adalah membangun rasa percaya diri. Ya, saya yakin kalau teman-teman semua sudah menerapkan beberapa poin di atas tadi, ya, adanya nama rasa percaya diri, itu sudah pasti akan Anda dapatkan. Kenapa? Karena itu adalah basic. Dimana dengan beberapa poin tadi, Anda sudah membangun untuk rasa percaya diri Anda masing-masing. Dan Anda akan pede dalam hal itu. Mengenai salah atau benarnya nanti di urus selanjutnya. Mengenai itu berhasil apa tidak, nanti akan dibahas. Setidaknya Anda berani untuk melangkah, ya, dengan rasa percaya diri. Bukan berarti kita harus selalu percaya diri terus, tidak. Tapi dengan rasa percaya diri itu kita dapat, setidaknya kita bisa melangkah di awal. Selanjutnya pasti, ya, pasti akan dapatkan beberapa tekanan lagi. Dan jika dapatkan tekanan lagi dari tahap membangun rasa percaya diri ini, ya Anda hanya perlu mengulang prosesnya kembali dari atas sampai bawah. Udah, ya udah bagi mereka yang ingin untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Tapi susah bagi mereka yang memang tidak terfokus untuk hidup mereka sendiri, hanya menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau Anda belajar, Anda seorang penuntut ilmu atau mungkin orang lebih dewasa, ya saya rasa mungkin Anda mengalami beberapa hal yang bersangkutan dengan poin-poin yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan energi. Ya, itu sangat-sangat berpengaruh energi, ya. Karena di balik keseimbangan energi itu akan menimbulkan aura positif atau aura negatif. Kalau misalkan keseimbangan energinya pas, ya, betul, ya, itu akan menimbulkan aura positif dalam diri kita. Sedangkan kalau keseimbangan energinya itu negatif atau kurang baik, ya itu akan membuat aura kita akan menjadi negatif dan tidak akan bagus untuk lingkungan sekitar. Sedangkan jika positif, otomatis kita tidak akan terbebani oleh apapun dan lingkungan pun akan menjadi lebih nyaman, ya, akan menjadi lebih tenang, relax, dan kebaikan-kebaikan yang diri kita datang, gitu. Kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan apa yang kita lakukan pada orang lain, berbuat baik, itu akan saling mendapatkan feedbacknya, gitu. Tapi kalau kita memiliki keseimbangan energi yang negatif, ya sudah, paling nggak jauh-jauh ya cekcok, atau nggak mungkin jadi masalah besar, dari masalah kecil jadi masalah besar, ya kurang lebih seperti itu, ya. Saya tekankan sekali lagi, saya bukan seorang ahli dalam bidang ini, tapi saya hanya menyampaikan dan berbagi apa yang saya dapatkan dalam hidup saya. Memang belum sepenuhnya 100% saya orang yang banyak pengalaman, tapi setiap orang itu memiliki pola pikir, pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman orang A dengan orang B itu pasti berbeda. Apa yang didapatkan oleh orang A dan orang B pasti akan berbeda. Tapi pada dasarnya, kalau orang itu sama-sama dia memiliki suatu konsep atau mungkin dasar dalam kehidupan mereka, ya mereka bisa dapatkan hasil yang sama secara bersamaan. Tapi nilainya mungkin berbeda. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kita akan lanjut nanti kepada bab 1 mengenai kenali siapa Anda di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena pada dasarnya manusia tidak luput daripada kesalahan. Saya yakin dalam video ini pasti banyak keteledoran kata per kata atau bagaimanapun, tapi yang murni video yang semoga bermanfaat untuk semua kalangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.